tentang pengantar pendidikan Pancasila. Mari kita bahas lebih dalam tentang pengantar pendidikan Pancasila. Pengantar pendidikan Pancasila memiliki 4 bagian. Yang pertama, konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Yang kedua, mengenali sumber histori, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. Yang ketiga, membangun argumen tentang dinamika pendidikan Pancasila. Lalu itu yang keempat, mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Oke, kalian pasti bertanya-tanya apa itu pendidikan Pancasila dan tujuan pendidikan Pancasila itu apa? Mari kita bahas. Pendidikan Pancasila adalah suatu pendekatan dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter dan kesadaran moral berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar ideologi negara Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kita masuk dalam poin pertama, yaitu konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Konsep pendidikan Pancasila terbagi atas 4. Yang pertama, perspektif historis. Apabila dilihat dari perspektif historis, pendidikan Pancasila memiliki akar sejarah yang berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pembentukan negara. Setelah kemerdekaan, pendidikan Pancasila menjadi bagian integral dari upaya membangun kesatuan dan kebangsaan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan untuk membentuk identitas nasional yang kokoh. Perspektif historis ini menunjukkan bahwa pendidikan Pancasila tidak hanya untuk sebagai pendidikan moral, tetapi juga sebagai upaya membangun fondasi ideologi dan jati diri bangsa Indonesia. Lalu dari perspektif sosiologis, pendidikan Pancasila dapat dianggap sebagai instrumen sosial yang berperan dalam membentuk norma-norma, nilai-nilai, dan identitas kolektif masyarakat. Proses pendidikan Pancasila dapat mempengaruhi pola-pola interaksi sosial, solidaritas, dan integrasi sosial dalam masyarakat. Yang berikut, perspektif yuridis. Perspektif yuridis mengacu pada sudut pandang atau analisis hukum terhadap suatu isu atau permasalahan. Dalam konteks hukum, perspektif yuridis melibatkan penafsiran dan penerapan norma-norma hukum serta prinsip-prinsipnya. Yang berikut, perspektif yuridis mengacu pada sudut pandang atau analisis hukum terhadap suatu isu atau permasalahan. Dalam konteks hukum, perspektif yuridis melibatkan penafsiran dan penerapan norma-norma hukum serta prinsip-prinsipnya. Yang terakhir, perspektif politik melibatkan analisis dan penafsiran suatu isu atau peristiwa dari sudut pandang politik. Hal ini mencakup pengamatan terhadap kekuasaan, kebijakan, interaksi antar aktor politik, dan dampak terhadap masyarakat. Tentang urgensi pendidikan Pancasila terbagi atas 2. Yang pertama, pendekatan institusional. Pendekatan institusional dalam pendidikan Pancasila memiliki urgensi penting dalam membentuk landasan nilai dan karakter bangsa. Institusi pendidikan seperti sekolah dan universitas memakai peran kunci dalam mentransmisikan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda, seperti pembentukan karakter warga negara, lalu itu menguatkan keberagaman, lalu itu penanaman kesadaran hukum, lalu peningkatan kualitas kepemimpinan. Yang kedua, pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan sumber daya manusia dalam pendidikan Pancasila memiliki urgensi penting dalam membangun karakter dan kesadaran bangsa pada individu sebagai bagian integral dari pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Berupa aspek urgensi dari pendekatan ini melibatkan pembentukan etika dan moral, penguatan identitas kebangsaan, peningkatan partisipasional, pemahaman pluralisme dan toleransi, lalu itu penanaman semangat gotong royong. Selanjutnya kita akan membahas poin kedua, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. Yang pertama, historis pendidikan Pancasila. Sumber historis
historis pendidikan Pancasila dapat ditemukan dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pembentukan negara. Beberapa sumber historis yang relevan termasuk Pancasila sebagai dasar negara, Sumpah Pemuda 1928, Doktrin Nasionalisme, Konstitusi 1945, dan pengaruh tinggi dan lembaga pendidikan. Sumber sosiologis pendidikan. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila dapat ditemukan dalam kajian mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila mengarungi dinamika sosial masyarakat dalam membentuk perilaku serta interaksi sosial. Beberapa sumber sosiologis yang relevan melibatkan struktur sosial Indonesia, penerapan institusi sosial, interaksi sosial, dinamika perubahan sosial, pemahaman tentang identitas kebangsaan. Sumber yuridis pendidikan Pancasila. Sumber yuridis pendidikan Pancasila melibatkan aspek hukum yang mengatur pelaksanaan dan implementasi pendidikan Pancasila di Indonesia. Beberapa sumber yuridis yang relevan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Keempat, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Pendidikan dan Penelitian Kepemimpinan. Kelima, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. Sumber politik pendidikan Pancasila. Sumber politik pendidikan Pancasila yang melibatkan kebijakan dan aspek politik yang mengaruhi pelaksanaan pendidikan Pancasila di Indonesia. Beberapa sumber politik yang relevan termasuk kebijakan pendidikan nasional, program kepemimpinan pendidikan, pengaruh partai politik, ketetapan dan keputusan pemerintahan, peran lembaga pendidikan tinggi. Mari kita bahas poin yang ketiga, yaitu menggali argumen tentang dinamika pendidikan Pancasila. Yang pertama, dinamika pendidikan Pancasila terbagi atas 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek historis. Dinamika pendidikan Pancasila dari segi historis mencakup pengembangan dan evolusi nilai-nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Perubahan dalam interpretasi dan implementasi Pancasila sejalan dengan fase-fase penting dalam sejarah Indonesia seperti era kemerdekaan, masa Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi. Aspek historis ini memengaruhi bagaimana Pancasila diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan serta kesadaran nilai-nilai Pancasila oleh generasi muda. Yang kedua, aspek kurikuler. Dinamika pendidikan Pancasila dalam aspek kurikuler mencakup pengembangan dan penyesuaian kurikulum pendidikan yang berkaitan dengan Pancasila. Proses ini melibatkan perbaharuan materi ajaran, metode pengajaran, dan penilaian untuk mencerminkan perubahan dalam pandangan atau nilai masyarakat terhadap Pancasila. Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum bertujuan untuk menciptakan generasi yang memiliki kesadaran bangsa dan moralitas yang kuat. Yang ketiga, aspek metodologis. Dinamika dalam aspek metodologis mencakup pada pendekatan metode pengajaran yang digunakan dalam menyampaikan materi Pancasila. Ini mencakup inovasi dalam teknik pengajaran, penggunaan teknologi pendidikan, dan pendekatan partisipatif yang memungkinkan siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Metodologi juga dapat mencerminkan perubahan dalam pendekatan pembelajaran yang lebih kompleks dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Tantangan pendidikan Pancasila terbagi atas 3 aspek. Yang pertama, aspek ideologis. Aspek ideologis tantangannya yaitu pluralitas pemahaman tentang terkait aspek ideologis mencakup adanya variasi
ketidaksejajaran pandangan. Tantangan munculnya terdapat perbedaan pandangan ideologis di antara kelompok masyarakat. Hal ini dapat memunculkan geseran dan menghambat upaya bersama dalam memahami dan menerapkan Pancasila. Yang kedua, aspek teknologis. Tantangan integrasi teknologi. Adopsi teknologi dalam pendidikan Pancasila mungkin menghadapi kendala terkait aksesibilitas dan pelatihan pengajaran dan penyesuaian kurikulum. Menyesuaikan materi Pancasila dengan pengembangan teknologi memerlukan strategi yang efektif dan inklusif. Lalu itu pengaruh media sosial. Penggunaan media sosial dapat membawa pengaruh yang signifikan terhadap presensi dan pemahaman nilai-nilai Pancasila. Tantangan ini berkaitan dengan bagaimana mengelola informasi dan memastikan media sosial mendukung bukan menghambat pendidikan Pancasila. Yang ketiga, aspek generasional. Tantangannya, pergeseran nilai generasi. Generasi yang berbeda mungkin memiliki pandangan dan nilai-nilai yang berbeda terhadap Pancasila. Tantangan muncul dalam menjembatani pergeseran nilai dan memastikan kontinuitas pemahaman serta komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila di antara generasi yang berubah. Lalu itu pengaruh globalisasi. Dalam era globalisasi, tantangan muncul karena eksposur yang tinggi terhadap budaya dan nilai-nilai asing. Poin yang keempat tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Yang pertama, esensi pendidikan Pancasila untuk masa depan terbagi atas 3. Yang pertama, pembentukan karakter. Pembentukan karakter esensi pendidikan Pancasila untuk masa depan yaitu karakter yang unggul. Pendidikan Pancasila memiliki esensi krusial dalam pembentukan karakter unggul pada generasi masa depan. Nilai-nilai Pancasila seperti kejujuran, keadilan, dan gotong royong membentuk individu yang bertanggung jawab, memiliki integritas, dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Yang kedua, pengenalan ideologi negara. Esensi pendidikan Pancasila untuk masa depan yaitu pemahaman ideologi negara. Pendidikan Pancasila menjadi landasan untuk memperkenalkan dan memahamkan generasi masa depan tentang ideologis negara Indonesia. Ini melibatkan pengenalan nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip yang membentuk dasar filosofis dan konstitusional bangsa. Yang ketiga, penghargaan terhadap keberagaman. Esensi pendidikan Pancasila untuk masa depan, pengembangan kesadaran pluralisme. Pendidikan Pancasila memberikan